pagi. Sebelum masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini boleh diberi kesempatan kami boleh menikmati hari yang baru dan kesempatan yang baru Tuhan. Dan kami Tuhan sebelum melakukan aktivitas kami Tuhan, kami akan melandaskan setiap hari ini yang akan kami lakukan dengan tuntunan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang kami sampaikan boleh kami lakukan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga Engkau pakai lidah hamba-Mu ini menyampaikan kata-kata-Mu, pengertian-Mu, bukan dari pengertian hamba-Mu sendiri Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman-Mu ini bisa mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Deno untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur boleh berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Sungguh indah bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara semua yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita mencintai sesuatu tanpa sebab, atau menyukai sesuatu tanpa sebab? Hanya aku suka, aku mencintaimu, tapi tanpa alasan. Pernahkah kita menyatakan cinta kepada seseorang, tetapi ketika ditanya kenapa kamu mencintaiku, kita nggak bisa menjawab. Ya jawabnya hanya ya karena aku suka. Itu suatu yang aneh, dan bagi saya kalau ada seseorang yang menyatakan cinta kepada saya dan saya tanya ke dia, kenapa kamu mencintai aku, jawabannya hanya seperti itu, saya nggak yakin kalau orang itu akan mencintai saya sepenuh hati, atau hanya suatu yang manis di bibirnya aja membuat kita suka tapi kosong tanpa isi. Satu yang aneh dan ganjil. Kita mencintai seseorang itu pasti ada sebabnya. Kita suka kepada barang yang ingin kita miliki, pasti kita ada sebabnya. Contohnya, saya memilih sesuatu yang saya sukai. Misalnya aku memilih botol minum yang warna hitam yang ukurannya 1 liter itu dengan tujuan, karena aku suka ukuran itu pas ketika aku bawa kemana-mana. Dan warna hitam itu warna yang elegan buat saya. Jadi ketika saya mencintai sesuatu itu pasti ada alasannya. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya juga akan membagikan sesuatu yang membuat kita bisa menjelaskan kenapa aku mencintai sesuatu ini. Yang saya akan sampaikan adalah saya sangat mencintai firman Tuhan. Ada beberapa alasan kenapa saya mencintai firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada hal-hal yang membuat kita mencintai sungguh apa yang Tuhan sudah firmankan kepada kita, dan kita bisa mengaplikasikannya. Dan saya akan menjelaskan kenapa akhirnya saya bilang I love you scripture. Ya, tema pada pagi hari ini saya ambil dengan judul I love you scripture. Kenapa? Di dalam firman Tuhan ini ada banyak hal yang membuat saya jatuh cinta. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita, bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat 97 sampai yang ke-104. Saya akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Betapa ku mencintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang kitab-kitabmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada perintahmu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukummu, sebab engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku,
lebih daripada madu pada mulutku. Aku beroleh pengertian dari kitab-kitabmu. Itulah sebabnya aku benci segala dusta. Mari kita renungkan apa yang Tuhan firmankan dari nats kita hari ini. Kita akan mencoba mengupas ayat-ayat. Kita akan melihat dari apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Ada 3 hal yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dari nats kita yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kita melihat dari ayat 97 sampai yang ke-100 yang bunyinya, betapa aku mencintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Perintah-perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Kita melihat dari kata bijaksana di sini. Bijaksana. Kalau kita mengingat kembali kata bijaksana itu terbentuk dari kata wisdom, wisely dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu bijaksana? Bijaksana adalah kemampuan kita memutuskan sesuatu yang benar dan tepat. Jadi melalui Alkitab kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Kita bisa memilah sesuatu yang benar dan tidak benar, melakukan sesuatu yang tepat, karena firman Tuhan mengatakan disinilah banyak jawaban dari apa yang kita harus putuskan. Firman Tuhan itu menuntun kita ke sesuatu yang benar dengan standar Alkitab, standar Tuhan, bukan standar manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-99 mengatakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatanmu itu kurenungkan. Yang saya garis bawahi di sini adalah berakal budi. Berakal budi, apa yang dimaksudkan dengan berakal budi? Saya memiliki suatu intelektual, cara berpikir kita. Jadi kalau kita berakal budi, kita bisa memilih sesuatu yang salah, memilih dari sesuatu yang benar, bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Dan Tuhan sudah menciptakan kita itu juga sesuai dengan gambar dan rupanya Dia. Kita memiliki kehendak. Kehendak itu juga datangnya dari akal budi kita. Tuhan memberikan kita kelebihan itu pada setiap kita. Manusia diciptakan lebih daripada ciptaan yang lain. Kita berakal budi, kita bisa memikirkan, kita bisa memilih sesuatu yang benar dan yang salah. Dan di dalam Alkitab banyak sekali mengajarkan tentang hal itu. Mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kita juga banyak mengenal hukum-hukum yang Tuhan berikan sejak zaman Musa. Kita mengenal Taurat, seperti banyak mengatur hukum-hukum yang memberikan batasan-batasan kita untuk melakukan yang benar dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan mana-mana yang tidak boleh dilakukan, yang itu salah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Terus ayatnya ke-100 mengatakan, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang kitab-kitabmu. Yang kita garis bawahi adalah lebih mengerti daripada orang-orang tua. Kita membayangkan orang-orang tua adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah banyak makan asam dan garam, lebih mengerti panjang kehidupan yang mereka lalui. Tapi di sini Tuhan mengatakan Daud, yang saya maksudkan Daud yang saat itu masih muda, dia mengatakan bahwa dia lebih berakal budi daripada orang-orang tua. Artinya dia punya kecerdasan ketika dia merenungkan firman Tuhan, mau dekat sama Tuhan. Dia lebih punya kemampuan memutuskan sesuatu yang benar, yang salah, yang tepat, dan yang tidak baik. Daud, dia seorang yang punya kemampuan mengerti, memahami sesuatu yang lebih dari orang-orang tua. Artinya dia juga punya
pikiran yang inovatif, yang relevan pada saat itu. Dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang sungguh kita kalau membaca kisah Daud itu kadang-kadang kita sangat salut kenapa begitu pandainya Daud memutuskan sesuatu, mengambil tindakan yang sangat tepat pada waktu itu. Jadi disinilah kelebihan dari seorang Daud ketika dia mau merenungkan firman Tuhan. Dia bisa lebih mengerti, dia lebih cerdas, lebih intelektual, dan berhikmat. Saya akan mengilustrasikan sebuah hal tentang pengertian ini. Pernahkah saudara-saudara mengikuti perdebatan tentang mereka membicarakan tentang bahwa bumi ini, ada yang berpendapat bumi itu datar aja, karena di Alkitab mereka mengatakan bahwa Tuhan menghamparkan bumi. Yang mereka pikirkan menghampar itu kayak menghampar tikar gitu. Ya kan, tikar itu kalau dihampar kan lebar, tidak ada gunungan lagi, dihampar. Jadi dari sudut sana sampai sudut sana semua akan kelihatan. Jadi semua terlihat seperti ketika kita membentangkan tikar, menghamparkan tikar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Bumi bulat, bagaimana kita mengerti bumi bulat? Seorang ilmuwan mengatakan bahwa bumi itu bulat ketika dia melihat ketika ada siang dan malam, ada matahari yang menyinari sudut sebelah sini dan sehingga sudut belahan lainnya, bumi belahan lainnya akan kelihatan gelap, dan ketika bumi itu berotasi semua itu akan berubah. Adanya siang dan malam itu karena adanya rotasi bumi yang bulat itu. Kemudian juga dari Columbus mengatakan bahwa ketika kapalnya berlayar itu yang kelihatanlah puncaknya dulu, tidak semata semua badan kapal kelihatan. Jadi itu membuktikan intelektual bahwa bumi itu bulat. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia yang demikian berbeda dari ciptaan lainnya, dia diberikan hikmat, diberikan akal budi, akhirnya dia mengembangkan dirinya dengan pengertian itu. Melalui apa sebenarnya? Hikmat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Dan di sini kita juga mengetahui ternyata di dalam Alkitab itu mengajarkan banyak pengetahuan intelektual yang membawa kita menjadi seorang yang bijaksana, berpengertian, dan juga lebih mengerti dengan relevansi keadaan situasi saat ini. Jadi, mari kita terus membaca firman Tuhan sehingga kita bisa menjadi orang yang berhikmat dan bijaksana. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah pada ayat yang ke-101 mengatakan, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku supaya berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ayat yang ke-104, aku beroleh pengertian dari kitab-kitab-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ada 3 hal juga yang kita harus garis bawahi di sini. Ayat yang ke-101 mengatakan supaya aku berpegang. Ayat yang 102 mengatakan tidak menyimpang. 104 mengatakan beroleh pengertian. 3 hal kalau kita gabungkan, kita akan membayangkan bahwa kita berpegang dengan sesuatu petunjuk, kemudian tidak menyimpang, dan kita beroleh pengertian. Kita akan membayangkan suatu penunjuk arah, GPS, Global Positioning System. Jadi firman Tuhan itu seperti GPS yang membawa kita menunjukkan jalan kemana kita akan pergi. Dari titik A ke titik yang akan kita tuju, kita berpatokan kepada tuntunan Alkitab. GPS kita akan menuntun kita dengan benar sampai dengan tujuan kalau kita
ikutinya dengan tidak menyimpang atau mengikutinya sesuai arahan GPS. Kalau kita bepergian membawa HP dan sudah ada GPS, kita mengikuti arah yang diatur oleh GPS itu mengarahkan kita dari tempat kita berada sampai ke tempat tujuan yang kita tuju, pasti akan nyampe. Meskipun mungkin di dalam GPS itu tertera di map itu akan kelihatan seperti jauh banget, kok nggak bisa ya ambil jalan pintas yang seperti yang kita mau. GPS akan mengarahkan jalan-jalan yang kadang-kadang kita nggak ngerti, tetapi itu menuju ke suatu tempat. Jadi GPS plus taat itu akan menyampaikan kita kepada suatu keselamatan dan on time seperti estimasi yang tertulis di dalam GPS itu. Kalau kita mengikuti GPS tapi kita menyimpang, apa yang terjadi? Yang terjadi pasti mungkin kita akan tersesat. Kita juga akan lebih panjang waktunya mencapai tujuan. Dan mungkin juga akan ada kecelakaan kalau kita nggak mengikuti GPS. Ada satu kisah dari dosen saya. Dosen saya, dia tinggal di Bandung saat ini, tapi sebelumnya dia pernah tinggal di Jakarta beberapa saat. Dan pada suatu hari dia kembali pergi ke Bandung, pergi ke Jakarta mengendarai mobil. Dia akan menuju tempat yang dia tuju dengan GPS. Jadi dia memakai aplikasi GPS dari handphonenya, di situ sudah tertera mana-mana jalan yang harus dilaluinya. Dan tiba-tiba dia kan teringat jalan ini tuh kayaknya harus muter-muter, dan dia berpikir ada jalan pintas yang dia mau lalui. Kayaknya ketika dia memutuskan mengambil jalan itu tuh dia merasa itu akan lebih cepat sampai tujuan. Akhirnya dia membelokkan arahnya, yang harusnya mengikuti GPS, dia mengikuti apa yang dia pikirkan dan menyimpang. Tetapi tiba-tiba beberapa saat ketika dia sudah keluar dari jalur GPS itu, disitulah ada demo yang sangat besar sehingga jalan itu harus ditutup. Akhirnya dia juga harus mengambil jalur lain, dan Pak dosen saya mengatakan jalur di Jakarta itu kalau udah sekali aja salah jalur, dia akan muternya sangat jauh sekali, bisa puluhan kilo. Jadi dia akhirnya bisa sampai tujuan, tapi dengan waktu yang lebih lama lagi. Dan demikian juga ketika kita mengikuti kehendak kita pribadi, meskipun sudah ada tuntunan dari Alkitab, mungkin saja kita akan sampai dengan tujuan, tapi jalan itu akan lebih rumit, akan lebih kompleks, dan membuat kita akan membuang-buang waktu, energi, dan juga waktu-waktu yang harus disediakan. Harusnya kita melakukan banyak hal, tapi kita hanya melakukan muter balik yang sia-sia. Kita bisa ingat ketika bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Itu karena dia nggak turut serta apa yang dikatakan Musa. Musa adalah nabi Tuhan yang mengatakan perkataan Tuhan melaluinya. Israel tidak mau mendengarkan itu. Apa yang Tuhan berikan? Dia muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. Yang seharusnya jalan itu mungkin bisa ditempuhnya lebih cepat daripada 40 tahun itu. Tapi Tuhan mau ketika dia muter-muter itu ada pembaharuan di dalam konsep pemikiran orang-orang Israel untuk taat. Jadi kalau kita saat ini mau hidup kita baik-baik saja, ikuti GPS kita yang kita pegang saat ini, yaitu Alkitab. Poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah ayat yang ke-103 mengatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Kalau kata yang saya garis bawahi adalah manis janjimu seperti madu. Ketika kita mengatakan manis, itu kita berpikiran bahwa kita sedang mengecap sesuatu, merasakan sesuatu dengan emosi kita. Rasanya manis sekali, seperti madu. Ada di sini yang belum pernah merasakan madu?
Pasti semua sudah ya, meskipun hanya setetes mungkin ya, tapi madu itu sangat manis. Dan kata ilmuwan itu nggak bikin kita gemuk, nggak bikin kita diabetes meski itu manis, karena itu bukan gula. Jadi kita melihat kenapa firman Tuhan dikatakan manis, janji Tuhan manis seperti madu. Karena di dalam firman Tuhan itu mengandung banyak janji-janji yang menyegarkan diri kita. Kita ada semangat dan harapan untuk menuju kepada janji-janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Banyak janji di dalam firman Tuhan yang kita boleh imani hingga saat ini. Contohnya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua bagi orang yang belum percaya ada suatu hal yang sangat menakutkan. Tapi bagi kita, janji itu sungguh sangat kita nantikan, karena ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Itu salah satu janji Tuhan yang sangat manis, yang saya terus imani hingga saat ini. Janji itu kadang-kadang masih dalam proses dan belum ada realisasinya. Di dalam janji itu kita hanya menggantungkan suatu harapan, suatu penantian yang pasti akan ada kegenapannya. Seperti seorang pemuda-pemudi yang mungkin sedang pacaran. Kita bayangkan seorang yang mereka sedang pacaran itu pasti mereka banyak yang menjanjikan. Biasanya si cowok ya yang suka berjanji, bukan gombal, tapi benar-benar kalau mereka pacaran saya sehat, pasti mereka juga merancangkan masa depan dan harapan-harapan yang mereka ingin tuju ke depan dengan janji-janji. Mungkin menjanjikan banyak hal yang membuat si cewek itu percaya bahwa kehidupan dengan dia ke depan itu akan indah dan bahagia. Ya, ada suatu cerita muda-mudi yang benar-benar lagi mabuk ya, dengan janjinya si cowok saat duduk taman, mungkin dia menceritakan, aku akan membuatmu bahagia ke depan ketika kamu hidup dengan aku akan bekerja keras, aku akan mencukupkan semua kebutuhan di dalam rumah, dan kamu hanya duduk di rumah untuk mengurus kebutuhan rumah tangga. Dan mungkin kalau aku jadi wanita itu mungkin akan jadi lapar ketika membayangkan sesuatu yang indah ke depan, mungkin akan lupa dengan rasa laparku karena ada harapan-harapan yang indah yang saya nantikan bersama pasangan. Demikian juga kita ketika merenungkan firman Tuhan tadi, pemuda-mudi aja membuat kita sampai begitu interesting, bersemangat untuk menjalani kehidupan. Apalagi ketika kita merenungkan janji-janji Tuhan yang itu value-nya kepada kekekalan, value-nya dalam jangka waktu yang sangat amat panjang, bukan hanya di waktu di dunia ini aja. Value-nya yang terbatas sampai kita mati. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, itu dampaknya pada kekekalan. Jadi kenapa aku juga sangat mencintai firman Tuhan? Karena di situ aku mendapatkan semangat. Karena di dalam firman Tuhan aku mendapatkan pengharapan. Jadi, ketika aku sangat dibentuk oleh Tuhan, sangat untuk dibangkitkan lagi semangatnya untuk terus membaca dengan kehausan saya menggali firman Tuhan, saya temukan janji-janji Tuhan di dalam, saya ada semangat hidup. Saya tidak lagi memikirkan hal-hal yang terus merepotkan saya di dunia ini. Aku hanya berfokus bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan pasti akan digenapi. Saudara-saudara yang terkasih, dari 3 hal tadi yang saya sampaikan, yang pertama firman Tuhan itu sangat membuat kita menjadi seorang yang bijaksana. Yang kedua, firman Tuhan itu menjadi GPS penuntun kehidupan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, di dalam firman Tuhan mengandung banyak janji yang memberikan semangat kita menjalani kehidupan yang value-nya sampai kekekalan. Mari kita terus
punya kerinduan, punya kehausan untuk terus merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab ini setiap hari, sehingga hidup kita boleh seturut dengan Tuhan, boleh menjadi orang yang berpengharapan, menjadi orang yang bijaksana, yang hidup kita tidak lagi khawatir karena ada penuntun dalam kehidupan kita. Demikian yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh menguatkan, boleh mengubahkan setiap kita, dan kita boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Saya yang berkata-kata sedemikian, kiranya Roh Kudus yang akan terus mengembangkan setiap firman ini dalam hati dan menjadi rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mari surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu itu sangat kami cintai Tuhan. Karena kami tahu di dalam firman-Mu itu kami boleh menjadi seorang yang bijaksana. Di dalam firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu banyak janji-janji dan harapan-harapan kami yang akan kami terima di masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap orang yang mendengar, sehingga firman ini boleh menjadikan pengharapan, semangat, dan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.